Kembalinya Raja Serigala. Bab 697 berhenti. Chen Fan tidak meminta pengemudi untuk berhenti, tetapi terus melaju. Qin Qingyu mengejar mobil itu sambil berteriak sambil berlari. Sepatu di kakinya terlepas, jadi dia melepasnya dan terus berlari. Kakinya melepuh, namun dia terus mengejarnya seperti biasa hingga lepuhnya pecah dan berdarah, tetapi dia terus bergerak maju seperti biasa. "Tuan Chen, tolong selamatkan ayahku," teriak Qin Qingyu dengan keras. Melihat mobil Chen Fan melaju semakin jauh, Qin Qingyu buru-buru menambah kecepatan untuk mengejarnya, tetapi ini adalah jalan menanjak, dan dia tidak sengaja jatuh ke tanah, melihat mobil Chen Fan melaju semakin jauh di puncak lereng. Dia merangkak. Pendakian. Dia terus melambaikan tangannya, "Tuan Chen, jangan pergi. Tolong selamatkan ayahku." Namun, Chen Fan dan taksinya menghilang tepat di puncak lereng. Tidak. Qin Qingyu putus asa. Jika Chen Fan benar-benar pergi, maka penyakit ayahnya. Memikirkan hal ini, dia tersandung dan memanjat ke puncak lereng. Pada saat ini, di puncak lereng, seberkas sinar matahari bersinar di puncak lereng, dan seorang pria jangkung berdiri di sana, seperti dewa, seperti bidadari. Sosok punggung ini bersinar tak terhingga di mata Qin Qingyu, diperbesar tak terhingga, dan cemerlang tak terhingga. Napas Qin Qingyu menjadi cepat. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Chen. Tuan Chen." Dia tahu bahwa pria di depannya tidak lain adalah Chen Fan. Dia membungkuk kepadanya dengan sosoknya yang tinggi dan kuat, seperti pohon pinus tua. Dia akhirnya tergerak oleh ketulusannya sendiri dan akhirnya bersedia membantu menyelamatkan ayahnya. "Ayah saya akhirnya terselamatkan. Aku tidak tinggal di sini karenamu. Di satu sisi, ayahmu adalah nyawa, dan aku tidak bisa melihat ayahmu meninggal sebagai dokter. Di sisi lain, aku tinggal di sini karena hak menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka." Chen Fan berkata dengan ringan, lalu dia berjalan langsung ke kompleks keluarga Qin. Qin Qingyu tercengang. Dia menatap punggung Chen Fan dengan tatapan bodoh. Ketika laki-laki itu tak kunjung datang, hatinya terasa sangat sakit, bahkan ada sedikit rasa marah dan cemburu. Namun karena mengira laki-laki itu hendak mengobati ayahnya, ia pun buru-buru mengejarnya. Di kompleks keluarga Qin, kondisi Qin Fenghua makin lama makin memburuk, bahkan denyut nadinya makin lemah dan lambat. Ketidakkekalan hitam dan putih mungkin telah menarik Qin Fenghua setengah jalan. Dr. Hill mengonfirmasi kondisi Qin Fenghua beberapa kali, bagaimana mungkin? Mengapa ini terjadi? Secara logika, kepala keluarga Qin diracuni, dan masalahnya dapat diselesaikan hanya dengan 5 jarum penyembuh, tetapi mengapa ini terjadi? Dokter. Hill duduk lemah di kursi, menderita sakit kepala parah. Dia sama sekali tidak diracuni. Chen Fan masuk dan berkata. Dr. Hill menutupi kepalanya dan menatap Chen Fan. Apakah dia diracuni? Dia tidak mempercayai diagnosisnya sendiri. Sejak ia mulai belajar kedokteran, ia tidak pernah membuat diagnosis yang salah dan ia selalu percaya pada idenya sendiri. Namun, Chen Fan mengatakan itu bukan keracunan. Ketika Qin Gaolan dan yang lainnya melihat Chen Fan kembali, mereka langsung berkata dengan arogan, "Mengapa kamu berpura-pura begitu mulia? Kamu baru saja kembali dengan patuh, bukan? Katakan padaku, berapa banyak uang yang diberikan Qin Qingyu kepadamu, atau berapa malam dia berjanji untuk tidur denganmu, sebelum kamu setuju?" Wah! Chen Fan langsung menamparkan wajah Qin Gaolan. Chen Fan tidak tahan dengan tamparan ini, tetapi melawan dengan sekuat tenaga. Dia menamparkan wajah Qin Gaolan dengan keras. Qin Gaolan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Dia terlempar sejauh 3 meter dan menghantam tembok dengan keras. "Bajingan, beraninya kau memukul ibuku." Putra Qin Gaolan mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Chen Fan. Chen Fan bahkan tidak memandangnya, dia hanya mengangkat kakinya dan menendang dada pria itu. Ledakan. Pria itu terlempar mundur dan mendarat dengan keras di atas ibunya. Ketika suami Qin Gaolan melihat istri dan putranya dipukuli, dia juga bergegas keluar terlebih dahulu, tetapi akhirnya sama saja, mereka dipukuli satu persatu. Ketiganya berguling bersama seperti 3 anjing mati. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Qin tercengang. Mengapa pengemis bau ini menjadi begitu berani setelah keluar dan kembali? Apakah kamu minum hormon? Apa yang masih kau tunggu-tunggu? Apa kau tidak melihat Chen Fan melakukan kejahatan itu? Teruskan. Qin Gaoya berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Pada saat ini, Qin Qingyu masuk, menatap Qin Gaolan dengan dingin, dan berkata, "Saya mengundang Chen Fan untuk mengobati ayah saya. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan segera dikeluarkan dari keluarga Qin." "Kamu." Qin Gaolan menggertakkan giginya karena marah dan berkata, "Qin Qingyu, kamu tidak punya hukum, kan? Aku bibimu, beraninya kamu melakukan ini padaku." Qin Qingyu tiba-tiba berbalik,
menatap Qin Gaolan, dan berkata-kata demi kata, siapapun yang berani melakukan ini lagi akan segera dibunuh. Qin Gaolan tidak punya pilihan selain diam. Bagaimanapun, Qin Qingyu adalah kepala baru keluarga Qin. Dia tidak berani menyinggung atau memprovokasi dia. Tuan Chen, tidak ada yang bisa mengganggu Anda sekarang. Silakan datang dan temui ayah saya sesegera mungkin, kata Qin Qingyu. Chen Fan hanya mengangguk acuh tak acuh, yang membuat Qin Qingyu merasa sangat sedih. Dia ingin sekali Chen Fan tersenyum padanya. Chen Fan berjalan mendekati Qin Fenghua, meraih tangannya, merasakan denyut nadinya sejenak, lalu mengeluarkan jarum perak dan perlahan mulai menusukkannya. Segala sesuatunya begitu lancar dan dilakukan sekaligus, bagaikan seorang ahli pengobatan kuno Tao, dengan energinya yang meresap ke dalam dantiannya dan dia sangat tenang. Dr. Hill di sebelahnya sedang menatap metode akupuntur Chen Fan, ingin melihat metode akupuntur seperti apa yang akan digunakan Chen Fan untuk mengobati penyakit Qin Fenghua. Tak lama kemudian, Chen Fan telah memasukkan lebih dari 10 jarum, dan susunan jarumnya pun terungkap. Skala susunan jarum awalnya terlihat dan sangat tajam. Akan tetapi, ketika Dr. Hill melihat susunan jarum Chen Fan, dia tercengang, tertegun, dan mati rasa. Bab 698 ada kelabang di dalam tubuh. Metode jarum Xianglong sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit kepala keluarga Qin. Dr. Hill telah mengamati teknik akupuntur Chen Fan dan awalnya mengira bahwa Chen Fan akan menggunakan teknik akupuntur tingkat lanjut untuk mengobati penyakit Qin Fenghua. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan metode akupuntur dasar seperti cincin naga. Dan, mendengar apa yang dikatakan Dr. Hill, Qin Gaolan melompat keluar lagi. Dia berkata, Chen Fan, apakah kamu mendengarnya? Tabib Suci Hill berkata bahwa teknik jarum Xianglong tidak dapat menyelamatkan saudaraku. Diam. Tanpa memberi Qin Gaolan kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun, Qin Qingyu memperingatkannya dengan tegas, Tuan Chen punya metode pengobatannya sendiri. Jika keluarga Qin berani mengatakan sepatah kata pun, silakan keluar dari keluarga Qin. Qin Gaolan menggertakkan giginya. Keponakan perempuannya ini selalu tegas dalam melakukan sesuatu, jadi jika dia bilang ingin menyingkirkannya, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Chen Fan memandang Dr. Hill. Dr. Hill juga menatap langsung ke arah Chen Fan dan berkata, metode jarum Xianglong sudah ketinggalan zaman dan sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit kepala keluarga Qin. Selain itu, teknik akupuntur Xianglong menggunakan getaran jarum untuk mengeluarkan racun. Teknik akupuntur ini sebagian besar digunakan pada luka beracun dengan luka untuk mengeluarkan racun dari luka. Namun, situasi Patriark Qin tidak seperti itu. Meskipun ada racun di tubuhnya, dia tidak memiliki luka. Anda tidak dapat mengeluarkan racun dengan teknik jarum Xianglong. Pada saat yang sama, racun tidak memiliki saluran keluar dan akan menyebar ke seluruh tubuh. Ketika racun menyebar ke seluruh tubuh Patriark Qin, bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkannya. Penjelasan Dr. Hill sangat logis dan Qin Qingyu ketakutan. Anggota keluarga Qin sudah mulai berdiskusi dengan suara rendah di bawah. Tetapi Qin Qingyu, seperti biasa, percaya pada dirinya sendiri dan selalu bersikeras percaya pada Chen Fan. Chen Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, dari awal hingga akhir, aku tidak pernah mengatakan bahwa teknik jarum Xianglong digunakan untuk mengeluarkan racun, kan? Dr. Hill tertegun sejenak, karena Chen Fan tidak pernah mengatakan dari awal hingga akhir bahwa teknik jarum Xianglong digunakan untuk mengeluarkan racun. Namun, metode akupuntur Xianglong ini adalah metode akupuntur yang mengeluarkan racun. Chen Fan terlalu malas untuk memperhatikan Dr. Hill, dan malah menyuntikkan jarum terakhir ke dada Qin Fenghua. Kemudian, dia mengambil cangkir di sebelahnya, mengoleskan selapis lem di atasnya, lalu memasukkan cangkir itu ke mulut Qin Fenghua. Ini. Semua orang tampak curiga dan bingung lagi. Dr. Hill bahkan lebih meremehkannya, berpikir bahwa Chen Fan tidak tahu apa-apa tentang kedokteran dan hanya memamerkan keahliannya. Qin Qingyu juga terengah-engah, dan sangat panik di dalam hati, tetapi dia tetap memilih untuk mempercayai Chen Fan. Segera, teknik akupuntur Xianglong mulai berlaku, dan tubuh Qin Fenghua mulai bergetar sedikit. Meskipun tipis, namun dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah efek dari metode akupuntur Xianglong. Dr. Hill bahkan menjadi sangat bangga pada dirinya sendiri. Sekarang metode akupuntur Xianglong mulai berefek, pasti akan mengeluarkan racun dalam tubuh kepala keluarga Qin. Ketika racun menyebar, kematian kepala keluarga Qin tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan cara ini, dia juga bisa melarikan diri. Chen Fan mengabaikan keterkejutan semua orang dan hanya menatap botol kaca di mulut Qin Fenghua. Tak lama kemudian, sebuah kepala dengan tentakel muncul dari mulut Qin Fenghua, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Semua orang di keluarga Qin melihatnya, dan beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa itu?
Tak lama kemudian, si kecil mengecilkan kepalanya ke belakang. Diam, kata Chen Fan. Qin Qingyu segera memberi isyarat kepada keluarga Qin untuk tutup mulut, dan siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun akan disuruh segera keluar. Untuk sesaat, semua orang menutup mulut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Chen Fan memberi Qin Feng Hua suntikan lagi, dan tubuh Qin Feng Hua mulai gemetar lagi. Dan kepala itu muncul lagi, dan kali ini semua orang menutup mulut mereka dan menatap si kecil itu dengan rasa tidak percaya. Ternyata itu kelabang. Ya, benar, ada kelabang yang merangkak di mulut Qin Feng Hua. Kelabang itu melihat sekeliling lalu menarik kembali kepalanya. Nakal, kata Chen Fan dingin. Lalu, tekan jarum dengan kuat. Tubuh Qin Feng Hua bergetar hebat, dan kelabang itu melompat keluar pada saat yang sama. Dengan sekali sentakan, kelabang itu langsung menempel di kaca, namun kaca itu sudah dilapisi lem, jadi dia tidak bisa lepas. Chen Fan menurunkan gelasnya, berbalik dan melihat ke arah keluarga Qin, dan berkata, yang memengaruhi kepala keluarga Qin adalah mendapatkan kelabang ini. Muntah. Beberapa wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah. Hal yang sama berlaku untuk Qin Qingyu. Namun Wusu tercengang. Dia tidak pernah menyangka ada kelabang di dalam tubuh Qin Feng Hua. Qin Gaolan juga merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka akan ada kelabang di dalam tubuh manusia. Kalau di lain waktu, dia pasti tidak akan percaya, bahkan akan menuduh Chen Fan secara tidak benar, bahwa dialah yang sengaja menaruh kelabang itu di sana. Tetapi ini terjadi di depan umum dan dia tidak dapat menyangkalnya meskipun dia ingin. Chen Fan membawa kelabang itu, berjalan ke Bukit Dokter, dan berkata, masalah sebenarnya di tubuh keluarga Qin adalah kelabang ini, bukan racunnya. Semua racun dalam tubuhnya berasal dari kelabang ini. Bila Anda menggunakan 5 jarum peremajaan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh pemimpin keluarga Qin, itu akan berguna untuk sementara. Itu dapat mengeluarkan racun dalam tubuhnya dan mencapai kondisi detoksifikasi sementara. Tetapi itu hanya sementara, karena ketika Anda memaksanya keluar, kelabang akan kembali mengeluarkan racun. Dan di bawah rangsangan kelima jarum Anda, kelabang akan mengeluarkan racun lebih cepat dan lebih banyak. Itulah sebabnya ketika Anda memasukkan jarum kelima, wajah kepala keluarga Qin menjadi lebih gelap, sakit, dan muntah darah. Apakah kau mengerti? Dasar orang asing kecil. Saya tidak keberatan Anda mempelajari pengobatan Tiongkok, tetapi jangan gunakan pengetahuan dangkal Anda untuk menyelamatkan orang. Anda tidak menyembuhkan orang, Anda malah menyakiti orang. Bab 699 Godaan 20 miliar. Ledakan. Dr. Hill dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh aura kuat Chen Fan, dan dia sangat terkejut dalam hatinya. Di satu sisi, mereka terkejut. Mereka terkejut bahwa ada kelabang di dalam tubuh kepala keluarga Qin. Adegan mengejutkan ini benar-benar terjadi. Di sisi lain, dia terkejut dengan keterampilan medis Chen Fan. Dia benar-benar dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihatnya secara sekilas. Dalam kasus Patriark Qin, yang dilihatnya hanyalah keracunan, tetapi Chen Fan bisa melihat kelabang di dalam tubuhnya. Sejujurnya, dia agak terkejut dengan keterampilan medis Chen Fan, dan bahkan mengaguminya. Begitulah, ketika Chen Fan memanggilnya orang asing kecil, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia masih terobsesi dengan metode Chen Fan sebelumnya. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Chen Fan menatap Dr. Hill dan berkata, kamu bukan orang jahat. Aku akan mengajarimu 2 gerakan lagi. Sambil berbicara, Chen Fan melakukan akupuntur lagi. WSSS, WSSS. Chen Fan melakukannya sekaligus dan menusukkan 5 jarum langsung ke tubuh kepala keluarga Qin. Ini adalah 5 jarum penyembuhan yang baru saja digunakan Dr. Hill. Namun, 5 jarum peremajaan Chen Fan lebih halus, unik, dan tersusun rapi daripada yang digunakan oleh Dr. Hill. Dr. Hill melihat teknik 5 jarum Chen Fan, meskipun ia mempelajarinya dari Liu Yishu, ia merasa tersanjung melihat teknik akupuntur Chen Fan sekarang. Teknik akupuntur Chen Fan bahkan lebih tajam, lebih mendalam, dan lebih tak terkalahkan daripada milik Liu Yishu. Ini sungguh tak terkalahkan. Itu sempurna. Dr. Hill tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menatap Chen Fan dengan penuh kekaguman. Tatapan matanya bagaikan tatapan seorang pekerja yang sedang menggali terowongan di tengah pegunungan dan hutan lebat, melihat seorang sekretaris proyek berpakaian jas dan kemeja putih tiba-tiba masuk ke lokasi konstruksi. Segera, setelah 5 jarum dimasukkan, wajah Qin Feng Hua berangsur-angsur memerah, dan ki serta darahnya kembali normal. Denyut nadi yang lemah juga kembali normal. Itu normal. Seseorang berteriak, dan semua orang di keluarga Qin memandang Qin Feng Hua. Pada saat ini, Qin Feng Hua juga perlahan terbangun, dan dia berkata, air, air. Semua orang di keluarga Qin tercengang. Qin Feng Hua, yang separuh tubuhnya terseret oleh ketidakkekalan hitam dan putih, benar-benar hidup kembali. Astaga, Tuhan!
Benar-benar dokter yang ajaib. Semua orang amat terkejut. Qin Gaolan juga tidak percaya. Dia menatap Chen Fan, membencinya setengah mati, tetapi di saat yang sama dia kagum dengan keterampilan medisnya. Qin Qingyu juga tercengang. Mengapa pria ini begitu sombong? Tampaknya selama dia ada di sana, kesulitan apapun tidak akan menjadi masalah dan pasti akan teratasi. Usu buru-buru mengisi segelas air dan hendak memberikannya kepada Qin Feng Hua untuk diminum. Chen Fan berkata, coba minum sedikit saja. Dalam 1 jam, Anda bisa minum air dan makan makanan hangat seperti biasa. Chen Fan mengeluarkan selembar kertas dan pena, menuliskan resep di atasnya, dan berkata, ambillah obat seperti yang tertulis di atas, sekali di pagi, siang, dan malam hari. Dalam 7 hari, penyakit kepala keluarga Qin akan sembuh. Qin Qingyu mengambil resep dan hendak berlutut untuk berterima kasih kepada Chen Fan. Namun, Chen Fan menghentikannya, saya harap Anda dapat memenuhi perjanjian di antara kita. Hati Qin Qingyu bergetar lagi, dan dia tersenyum sedih dalam hatinya. Mungkinkah aku tak bisa memberikan ibuku satu senyuman lagi? Tepat saat Chen Fan hendak duduk, Dr. Hill bergegas mendekat dan membersihkan kursi untuk Chen Fan. Dia berkata sambil tersenyum, Guru, silakan duduk. Menguasai. Chen Fan tiba-tiba melompat seolah pantatnya terbakar. Aku tidak tahan lagi. Kata Chen Fan. Dr. Hill sama sekali tidak sopan dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya mampu membelinya. Kemudian, dia mendorong Chen Fan dengan keras dan menyuruhnya duduk di kursi. Puan, izinkan saya menuangkan secangkir teh untuk Anda. Dr. Hill tak lagi menunjukkan kesombongan seperti yang baru saja ditunjukkannya. Sekarang yang dimilikinya hanyalah kekaguman dan ketulusan. Ia sangat terpesona dengan keterampilan medis Chen Fan, dan keterampilan medis Chen Fan sangat membuatnya terpesona. Dia datang ke Tiongkok untuk mempelajari ilmu kedokteran dan mendatangi banyak tabib ajaib, namun dia justru mempelajari semua keterampilan para dokter tersebut, dan karena alasan inilah dia pun menjadi terobsesi dengan keterampilan medis orang-orang tersebut. Tapi Chen Fan berbeda. Keterampilan medis Chen Fan sangat tak terkalahkan dan menakjubkan. Inilah raja kedokteran, dokter ajaib, dan guru yang sedang dicarinya. Chen Fan menyingkirkan cangkir tehnya dan berkata, Hill, jangan buang-buang energimu. Aku tidak akan menerimamu sebagai muridku. Celepuk. Dr. Hill berlutut di tanah dan berkata, Tuan Chen, saya bisa memberi Anda uang. Saya bisa memberi Anda semua uang yang telah saya hasilkan selama bertahun-tahun. Saya hanya berharap Anda dapat mengajari saya keterampilan medis. Saat pertama kali melihat keterampilan medis Anda, saya sangat terpesona. Saya sangat menyukai Anda. Tidak, aku tidak hanya menyukaimu, tetapi juga keterampilan medismu. Aku mohon kamu menerimaku sebagai muridmu. Semua orang amat terkejut. Tahukah Anda, dokter? Hill mengenakan biaya yang sangat tinggi. Misalnya, biaya pengobatan kepala keluarga Qin adalah 2 miliar, dan asetnya pasti 5 atau 6 miliar. Semua orang di keluarga Qin menebak. Kedua asisten Divine Dr. Hill memutar mata mereka dan berkata, aset dokter Hill setidaknya 20 miliar. Ledakan. Semua orang di keluarga Qin terkejut lagi. Memberikan seluruh aset senilai 20 miliar kepada Chen Fan merupakan godaan yang sangat besar. Meskipun mereka adalah keluarga Qin, dengan kekayaan besar, kekayaan itu dikendalikan oleh kepala keluarga Qin, dan mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Semua orang mengira Chen Fan akan langsung setuju. Lagi pula, jumlahnya 20 miliar, bukan 200 yuan. Hanya Qin Qingyu yang menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Chen Fan akan menghabiskan 10 miliar tanpa berpikir 2 kali, apalagi 20 miliar ini. Mungkin dia bahkan tidak peduli. Chen Fan memandang Dr. Hill yang tergeletak di tanah, mengusap dagunya dan berpikir sejenak. 20 miliar bukanlah jumlah yang kecil, itu adalah jumlah uang yang besar. Baiklah, aku berjanji padamu. Jawab Chen Fan. Bab 700 lakukan sendiri. Ledakan. Qin Qingyu tercengang. Dia mengira kalau orang selevel Chen Fan tidak akan pernah menerima Dr. Hill sebagai muridnya hanya karena uang, tapi dia tidak pernah menyangka kalau Dr. Hill akan menerimanya dan memilih 20 miliar. Pada saat itu dia tertawa dalam hati. Ya, 20 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Siapa yang bisa menolak 20 miliar? Dr. Hill tertawa terbahak-bahak, bahagia seperti anak kecil. Dia lalu mengeluarkan sebuah kartu, menyerahkannya kepada Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, ini adalah tabungan saya. Semuanya ada di kartu ini. Kata sandinya adalah 6 angka 0. Semuanya milikmu. Dr. Hill menyerahkan kartu itu dengan sopan. Ketika semua orang di keluarga Qin melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak. Bagaimana mereka ingin membuat Chen Fan pingsan dan mengambil uang 20 miliarnya?
Tetapi akal sehat mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan ini, jika tidak, mereka akan mati tanpa mengetahui caranya. Chen Fan tidak langsung menjemput Dr. Hill, tetapi menatapnya. Dr. Hill tertegun dan menatap Chen Fan dengan bingung. Tuan Chen, tidakkah Anda percaya bahwa semua dasar lautku ada di sini? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan 20 miliar, kamu hanya bisa membiarkanku mengajarimu 5 jarum permajaan. Sedangkan untuk menjadikanmu muridku, itu tidak mungkin. Ini. Dr. Hill tertegun. Apakah layak menghabiskan 20 miliar untuk membeli resep dokter? Semua orang di keluarga Qin juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Chen Fan bisa begitu kejam. 2 miliar tidaklah cukup dan dia menginginkan harga yang jauh lebih tinggi. Tuan Chen, apakah Anda pikir Anda bisa? Chen Fan menyela Dr. Hill. 20 miliar dapat membeli metode akupuntur 5 jarum permajaan. Adapun sisanya, lupakan saja. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk segera pergi dan berpura-pura kita tidak pernah berhubungan. Dr. Hill menundukkan kepalanya. Meskipun ia telah mempelajari 5 jarum permajaan, ia hanya mengetahui dasar-dasarnya. Dia masih jauh dari mencapai penguasaan sejati. Teknik permajaan 5 jarum Chen Fan dapat dikatakan telah mencapai puncak. Jika seseorang ingin mempelajari teknik permajaan 5 jarum, biayanya 20 miliar. Ini. Chen Fan mengambil teh, meniupnya, lalu menyeruputnya. Dr. Hill menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, saya setuju. Saya akan membeli metode permajaan 5 jarum seharga 20 miliar. 5 jarum yang dapat mengembalikan kesehatan orang sudah cukup untuk menempatkannya pada peringkat medis, yang sudah cukup baik. Dengan bakatnya, dan dengan tujuan menggunakan 5 jarum untuk mengembalikan masa muda sebagai keterampilan utamanya, dan dengan mempelajari beberapa teknik akupuntur lainnya, dia niscaya akan mampu mendapatkan pijakan di bidang medis, dan bahkan memiliki status yang cukup tinggi di dalamnya. Chen Fan mengangguk, mengeluarkan selembar kertas dan pena, menuliskan pola akupuntur 5 jarum permajaan, dan menyerahkannya kepada Dr. Hill. Ketika Dr. Hill melihat catatan medisnya, dia langsung tertarik. Catatan Chen Fan sangat rinci, dan dia dengan jelas menunjukkan banyak kesalahpahaman dan kekurangannya. Ketika Dr. Hill melihat catatan medis ini, ia langsung merasa bahwa perawatan 5 jarumnya telah membuat kemajuan substansial. Hebat, hebat, sangat hebat. Dr. Hill bertepuk tangan sebagai tanda pujian. Setelah itu, Dr. Hill menyerahkan kartu itu lagi kepada Chen Fan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk 20 miliar ini, biarkan kedua asistenmu pergi jauh ke daerah pegunungan yang miskin dan mendistribusikan kekayaan ini kepada mereka yang membutuhkan satu persatu. Ingat, Anda harus melakukannya sendiri. Jika saya tahu Anda berani memberikan sebagian properti ini untuk amal secara pribadi, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Dr. Hill, sebaiknya Anda tidak membiarkan anak buah Anda mempermainkan Anda. Saya bisa memberi Anda 5 jarum permajaan dan membuat Anda terkenal, tetapi saya juga bisa mengirim Anda ke neraka dan membuat Anda kehilangan segalanya, bahkan nyawa Anda. Perkataan Chen Fan sangat tajam, seperti pedang, menunjuk langsung ke leher Dr. Hill. Dr. Hill tertegun dan keringat sudah mengalir di punggungnya. Aura Chen Fan barusan begitu menakutkan sehingga dia merasa seperti sedang ditatap oleh ribuan ular berbisa. Dia buru-buru berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, ini tidak akan pernah terjadi. Aku bersumpah. Dr. Hill mengangkat tangannya, tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Chen Fan mengangguk dan berkata, jika penampilanmu cukup baik, aku bisa mengajarimu gerakan lain, kebangkitan 9 istana. 9 istana kembali hidup. Dr. Hill langsung berdiri, matanya bersinar dengan kecerdasan, dan menatap Chen Fan dengan kaget. Dia sebenarnya mengetahui 9 istana menuju kebangkitan, yang merupakan sesuatu yang bahkan Dewa Pengobatan di Kyoto tidak mengetahuinya. Jika dia memanfaatkan kesempatan dan benar-benar mempelajari 9 istana untuk kebangkitan, maka Chen Fan adalah Dewa Pengobatan dan dia adalah orang suci pengobatan. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi terkenal dan tercatat dalam sejarah. Dia sudah bersemangat seperti anak kecil. Dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, Tuan Chen. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan sempurna. Percayalah dan tunggu kabar baik saya. Setelah berkata demikian, ia buru-buru mendesak kedua asistennya, sekarang, segera lepas seragam medis kalian dan bergegaslah ke daerah pegunungan yang miskin untuk mendistribusikan seluruh dana 20 miliar itu kepada mereka yang membutuhkan. Dr. Hill memimpin, diikuti oleh 2 asistennya. Setelah mereka pergi, semua orang di keluarga Qin masih terkejut. Chen Fan meminta uang sebesar 20 miliar kepada Dr. Hill, namun dia sendiri tidak mengantongi uang tersebut. Sebaliknya, ia meminta mereka menyumbangkan uang tersebut ke daerah pegunungan yang miskin.
Hal ini membuat semua orang di keluarga Qin saling berpandangan dengan heran. Itu berjumlah 20 miliar. Tentu saja, orang yang merasa paling tidak nyaman adalah Qin Qingyu. Dia hanya merasakan wajahnya terbakar. Awalnya dia mengira Chen Fan adalah orang yang tamak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar akan menyumbangkan 20 miliar secara langsung. Dia vulgar, dia materialistis, dan dia egois. Ternyata Chen Fan adalah orang yang benar-benar berkualitas tinggi, dan dibandingkan dengan Chen Fan, mereka jauh sekali.